Elha Funky. Dime tu verdad, porque ella te está sacando. Tú sabes que no estoy sufriendo, todo lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. ¿Será que te llevo a la luna? Y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando. People in quality management. This selection is very closely related to the selection of leadership. Since leadership is about change and change, for the most part, it is about people. This selection looks in a title more detail at some of the specific people-oriented aspect of a quality management approach. Next, like 2, respect for the individual. Okay, a principle of the quality management approach to managing human resource is respect for individual. Jadi, prinsip utama pendekatan manajemen mutu dalam mengelola sumber daya manusia adalah rasa hormat terhadap individu. Diakui bahwa setiap orang itu mempunyai kontribusi uniknya masing-masing. Apapun itu perannya di dalam organisasi. Misalnya, jika pembersihan mesin tidak dilakukan secara efektif, maka hal ini dapat berdampak buruk pada kinerja mesin. Nah, for example, contoh serpihan yang menjadi masalah pada mesin pemotong. Nah, apa dampaknya? Pada kesehatan dan keselamatan akan mengakibatkan bahaya tersandung, permukaan licin, atau debu yang akan menyebabkan alergi. Kesadaran akan hal ini meningkatkan pentingnya staf yang melakukan tugas-tugas tersebut, yang dimana para pekerja itu harus mampu bertanggung jawab terhadap apa yang sudah ditugaskan. Hello, I'm Fatah Ramadhani from Group 3. I will explain the next material about motivation, participation, and empowerment. The first, motivation. To motivate the individuals who work is the responsibility of leaders. Motivation essentially comes from the opportunity to contribute to a wide range of business activities and from feeling invested in the organization and its goals. A clear vision, clear value, and consistent management behavior, as well as care in how individuals are treated, help to foster and sustain motivation. Untuk memotivasi individu yang bekerja adalah tanggung jawab para pemimpin. Motivasi pada dasarnya berasal dari kesempatan untuk berkontribusi pada berbagai kegiatan bisnis dan dari perasaan berinvestasi dalam organisasi dan tujuannya. Visi yang jelas, nilai-nilai yang jelas, dan perilaku manajemen yang konsisten serta kepedulian dalam cara memperlakukan individu membantu menumbuhkan dan mempertahankan motivasi. Nah, cara untuk memotivasi karyawan ini yaitu penting untuk memberikan pengakuan atas hasil kerja mereka, menyediakan peluang pengembangan keterampilan, menciptakan lingkungan kerja yang positif, bangun hubungan yang baik, dan terbuka serta mempertahankan komunikasi untuk memahami kebutuhan dan aspirasi karyawan. The second is participation. Quality management is participative process. Participation is all about involving a wide variety of employees in as much of the organizational strategy setting, policy making and deployment and process improvement as possible. By mobilizing the brain power of all individuals within the organization, it is possible to generate better idea, better decision, better productivity, and better quality. Manajemen mutu adalah sebuah proses partisipatif. Partisipasi adalah tentang melibatkan berbagai macam karyawan dalam penetapan strategi organisasi, pembuatan dan penerapan kebijakan, dan peningkatan proses sebanyak mungkin. Dengan mobilisasi kekuatan otak dari semua individu dalam organisasi, dimungkinkan untuk menghasilkan ide yang lebih baik, keputusan yang lebih baik, produktivitas yang lebih baik, dan kualitas yang lebih baik. Nah, manfaat dari partisipasi terhadap karyawan ini ada beberapa, yaitu peningkatan motivasi dan keterlibatan dalam keberhasilan organisasi, pengambilan keputusan yang lebih baik, dan peningkatan komunikasi dan kolaborasi antara rekan kerja di organisasi. And the last, empowerment. If participation refers to the broad involvement in the enterprise, then we might want to think of empowerment as the depth of involvement.
True empowerment allows them to make decisions about how do their jobs, how best to serve customer, and what action are best for the company. Empowerment also requires a significant amount of training. It effectively unlocks the employee jobs and they must be prepared to take on additional responsibility. Jika tadi partisipasi mengacu pada luasnya keterlibatan dalam perusahaan, maka kita mungkin ingin memikirkan pemberdayaan sebagai kedalaman keterlibatan. Pemberdayaan sejati memungkinkan mereka untuk membuat keputusan tentang bagaimana melakukan pekerjaan mereka, bagaimana cara terbaik untuk melayani pelanggan, dan tindakan apa yang terbaik bagi perusahaan. Pemberdayaan juga membutuhkan pelatihan dalam jumlah yang signifikan. Hal ini secara efektif memperbesar pekerjaan karyawan, dan mereka harus siap untuk mengambil tanggung jawab tambahan. Untuk menciptakan tenaga kerja yang diberdayakan, peran manajemen adalah menciptakan lingkungan yang mungkin terjadinya pemberdayaan. Hal ini akan melibatkan hal-hal seperti, yang pertama, mendorong tantangan dan pertanyaan, yang kedua, memfasilitasi dan membimbing untuk membantu karyawan mengambil tanggung jawab yang ekstra, dan yang ketiga, ada bertindak cepat terhadap masalah yang ada jika memungkinkan, mengakui upaya dan pencapaian. Di sini saya akan presentasi melanjutkan dari teman saya Fatia. Baiklah, di sini ada developing people. Perlu diperhatikan perbedaan antara pelatihan dan pendidikan dalam konteks kerja. Pelatihan bersifat langsung, spesifik dan fokus pada karyawan non saat ini. Pendidikan di sisi lain adalah tentang mengembangkan kemampuan perbedaan, melihat gambaran yang lebih besar dan mengontekstualisasi pengalaman. Singkatnya, pelatihan membantu kita merespon kebutuhan mendesak organisasi dengan lebih baik. Sedangkan pendidikan adalah tentang meningkatkan pengetahuan dan kemampuan kita yang mungkin tidak memiliki dampak langsung yang nyata, namun memungkinkan kontribusi yang lebih luas dan efektif di masa depan. Poin yang pertama diperhatikan adalah 1. Teamwork. Tim kerja adalah aspek penting dalam manajemen mutu, sementara individu sangat penting. Sebagai besar pekerjaan yang dilakukan oleh suatu organisasi akan dilakukan dalam tim, baik itu tim manufaktur, tim manajemen, ataupun tim peningkatan. Tim peningkatan karena beberapa alasan. Yang kedua adalah quality circle. Lingkungan kualitas berasal dari Jepang. Sehubungan sebelum perang, Jepang mempunyai reputasi meniru ide-ide barat, sehingga menghasilkan versi yang lebih murah namun kualitasnya lebih jauh rendah. Lingkungan mutu adalah sel kecil sukarela yang terdiri dari para operator yang sebagian situasi kerja yang sama dan melakukan pertemuan sesuai kebutuhan mereka. Melalui upaya ini untuk mengurangi sebagai permasalahan yang menghambat efektivitas pekerjaan mereka. Setiap anggota lingkaran adalah mitra serta dalam usaha dan pertemuan berlangsung pada waktu perusahaan. Yang ketiga adalah building leading teams atau membangun dan memimpin tim. Meskipun bekerja dalam tim terlihat alami, situasi kerja dan menimbulkan stres yang berarti memerlukan kehati-hatian dan upaya untuk mengatur dan memimpin. Mereka pada berarti memerlukan kehati-hatian. Dasarnya adalah mikromos organisasi secara keseluruhan sehingga menimbulkan permasalahan serupa bagi para pemimpin. Pemimpin tim perlu bertindak sebagai pelatih dan mentor, bukan sebagai pengendali dan penggerak. Penting untuk memiliki visi dan tujuan yang jelas bagi tim yang menerima tim tersebut. Dukungan, tantangan, dan kepercayaan juga penting dalam tim, di antaranya pemimpin dalam tim. Okay, the next material about reward and recognition, performance appraisal, penghargaan dan pengakuan penilaian kinerja. Nah, tentunya selain bekerja untuk mencari uang, seorang karyawan itu bekerja untuk mendapat reward atau pengakuan dari perusahaan. Nah, reward dan pengakuan dari perusahaan yang mereka dapat itu bisa memotivasi diri mereka untuk mempertanggungjawabkan jabatan yang sudah dikasih perusahaan kepada mereka. Seperti itu. Nah, ini ada beberapa aspek tentang reward and recognition.
performance parsial. Nah, yang pertama itu ada the case for performance parsial. Nah, kasus tentang penilaian kinerja. Dalam dunia kerja itu pasti kita sangat beragam. Contohnya di satu perusahaan itu tidak mungkin karyawannya cuma hanya dari suku Jawa. Pasti beragam, ada dari Sunda, Betawi, Batak, Minang, dan lain sebagainya. Nah, jadi dalam penilaian kinerja juga yang menentukan kinerja seseorang itu apakah bagus atau tidak. Nah, setelah dilakukan penilaian kerja, pasti akan dilakukan evaluasi kinerja, di mana karyawan yang skillnya memang sudah bagus akan lebih bagus lagi kalau ditingkatkan lagi skillnya lebih tinggi lagi. Sedangkan yang skillnya masih kurang bagus, dari perusahaan mungkin bisa memberikan pelatihan khusus lagi, seminar ke sosialisasi dan lain sebagainya. Nah, yang kedua itu ada appraisal. Nah, yaitu argumen yang menentang penilaian kinerja. Nah, biasanya kan di perusahaan sifat orang itu berbeda-beda. Di perusahaan itu banyak kepala. Jadi ada yang keras kepala, ada yang langsung menerima dengan lapang dada. Nah, jadi dengan adanya penilaian kinerja ini, tadi kan setelah penilaian kinerja dilakukan evaluasi. Nah, ada yang dari penilaian kinerja itu ada yang penilaiannya bagus, ada yang mungkin kurang bagus atau bahkan buruk. Nah, biasanya itu ada yang iri hati, iri dengki karena dia dikritik, gak terima, karena menurut dia yang sudah dia lakukan selama bekerja di perusahaan itu udah cukup bagus, udah memuaskan, dan dia sudah mengeluarkan semua skillnya dan sudah berkontribusi dan bertanggung jawab dengan baik di perusahaan. Namun dari perusahaan sendiri itu masih kurang. Apa yang dilakukan karyawan itu masih kurang, jadi harus ditingkatkan lagi seperti itu. Nah, yang ketiga itu ada making performance parsial better, membuat penilaian kinerja berjalan dengan baik. Nah, gimana sih caranya kerja itu bekerja dengan baik? Itu tadi, setelah kita melakukan penilaian kinerja pasti kita melakukan evaluasi kinerja, di mana yang karyawan yang skillnya bagus ya dilatih lagi supaya skillnya tambah bagus, dan karyawan yang belum cukup bagus itu tadi dari perusahaan mungkin bisa memberikan bimbingan, pelatihan, pengembangan diri, sosialisasi, konseling dan sebagainya. Yang terakhir itu ada what to do instead of performance parsial. Nah, apa yang harus dilakukan oleh perusahaan selain penilaian kinerja untuk meningkatkan kualitas perusahaannya? Nah, sama seperti yang saya jelasin sebelumnya, itu memberi pelatihan, pengembangan terhadap karyawan, memberikan tanggung jawab yang lebih menantang lagi supaya karyawan meningkatkan bisa berkembang gitu, dan bisa meningkatkan skillnya lebih bagus lagi. Selain itu bisa melakukan kolaborasi ataupun kerja antar tim, dan perusahaan juga bisa memberikan reward dan pengakuan terhadap karyawan yang memang berkualitas, supaya karyawan juga seperti yang saya jelaskan, supaya karyawan juga dapat memotivasi dirinya sendiri untuk bertanggung jawab terhadap jabatan yang sudah diberikan oleh perusahaan. Contohnya, dia mendapat predikat di perusahaan itu baik, disiplin, tanggung jawab setiap proyek kerja yang dilakukan. Namun setelah mendapat reward ataupun pengakuan dari perusahaan, tiba-tiba kinerjanya turun, nggak disiplin lagi, nggak bertanggung jawab seperti sebelumnya. Itu kan artinya dia tidak bisa mempertanggungjawabkan jabatannya dengan baik. Mungkin saja penyebabnya ada masalah pribadi dan sebagainya. Walaupun sebenarnya kita tidak bisa mencampur adukan masalah pribadi dan masalah kerja menjadi satu. Namun ada beberapa orang yang terkadang tidak bisa profesional, jadi dia mencampur adukan masalah pribadinya dan masalah perusahaan. Jadi semuanya tidak. Jadi semuanya jadi runyam dan berantakan, kerjanya nggak siap dan masalahnya pun bertambah. Oke, baik, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti untuk kita semua.